Raja Ampat di Provinsi Papua Barat memiliki 4 pulau besar seperti Misol, Waigeo, Salawati dan Batanta memiliki keindahan yang berbeda. Salah satunya adalah Pulau Batanta yang merupakan surga menakjubkan di Papua Barat. Pulau Batanta menyimpan banyak objek menarik, yaitu mangrove berusia ratusan tahun, air terjun Waringkabom, peninggalan sejarah bawah laut berupa bangkai pesawat tempur era Perang Dunia II, hingga puluhan anggrek liar. Pulau Batanta berjarak sekitar 34 km dari Sorong, sekitar 1 jam perjalanan dengan speedboat. Pulau seluas 60 km persegi ini memiliki ekosistem alami seperti pantai, hutan hujan tropis, serta pepohonan yang lebat dan menjulang tinggi. Pantainya berpasir putih halus dan airnya biru jernih. Deretan terumbu karang di perairan dangkal hingga kedalaman 40 cm akan langsung menyambut siapa saja yang berkunjung ke tempat ini. Tempat ini adalah tempat terbaik bagi mereka yang suka menyelam. Tak hanya terumbu karang, tapi ada jutaan ikan hias warna-warni. Wisatawan diving bisa melihat peninggalan sejarah Perang Dunia II di kawasan Pasifik, yaitu reruntuhan pesawat tempur asing yang tenggelam di bawah Laut Batanta. Di beberapa tempat, yaitu 1 km air yang mencuat dari bibir dimanfaatkan warga sekitar untuk membudidayakan tiram mutiara. Meski besar, pulau ini hanya dihuni 300 orang dari suku Marandan Weser dan Yarweser di Waiman, Yenanas, dan Wailebet. Yuk, kita bahas satu persatu keindahan di Pulau Batanta. Pertama, hutan mangrove dan air terjunnya. Batanta memiliki ekosistem rawa mangrove seluas sekitar 3 hektar. Di antara ratusan spesies tersebut, terdapat puluhan batang yang sangat besar yang diperkirakan berumur ratusan tahun. Akarnya besar, berdiameter 20-30 cm, mencuat dari batang dan menempel di permukaan yang basah. Lengkungan di bagian atas akar bahkan melampaui tubuh manusia dewasa. Pemandangan seperti itu sangat langka di ekosistem mangrove sejenis di tanah air. 2 anak sungai di sebelah timur dan barat pulau menyediakan akses ke ekosistem mangrove yang unik ini. Nah, kawasan mangrove di tengah pulau merupakan pintu masuk menuju kawasan air terjun indah setinggi 10 meter yang menjadi favorit wisatawan. Namanya, air terjun Waringkabom, yang dalam bahasa setempat berarti air tak kunjung habis. Sumber air terjun berasal dari mata air di puncak tertinggi pulau ini. Perjalanannya diawali dengan dermaga kecil di tepi anak sungai Batanta yang memisahkan mangrove. Pengunjung dapat melintasi jembatan kayu sepanjang 100 meter yang menghubungkan hutan bakau dan hutan hujan tropis. Ribuan pohon tumbuh rapat seperti payung, melindungi kita dari sinar matahari yang tak tertembus. Jika beruntung, pengunjung bisa bertemu dengan burung-burung ikonik Papua, dan segala jenis cendrawasih terbang bebas melintasi hutan. Namun, medan air terjun sangat curam. Jika ingin mengunjungi ke tempat ini, wisatawan harus mengambil akar pohon dan tali dan merangkak di sepanjang tepi tebing atau di sepanjang tepian air kecil yang jernih untuk menghemat waktu. Setelah berjalan selama 1 jam, pengunjung akan sampai di air terjun. Namun, dengan medan yang sulit dan waktu tempuh yang panjang, kita akan terbayarkan dengan pesona air terjun Waringkabom. Pulau Batanta juga merupakan rumah bagi puluhan anggrek liar. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat menemukan 90 jenis anggrek. Beberapa spesies tersebut belum ditemukan dan masih dalam penelitian yang dilakukan sejak Maret tahun 2022. Salah satu yang ditemukan adalah anggrek Dendrobium cuneatum. Peneliti Brin Destario Metusala menjelaskan, anggrek mini flower hijau ini sebelumnya hanya ditemukan di wilayah Sulawesi dan Maluku. Selain itu, para peneliti menemukan Taeniopilum toricelens, akar anggrek yang sebelumnya hanya ditemukan di Pulau San Cristobal di Kepulauan Solomon dan di Pegunungan Torricelli di Papua Nugini. Tim juga menemukan anggrek epifit Dendrobium incumbens, yang sebelumnya tercatat hanya dari 2 lokasi di Papua Nugini, yakni Sepik dan Morobe. Para peneliti juga berhasil mengungkap temuan menarik bahwa masyarakat adat setempat bekerja keras untuk memanfaatkan lebih dari 100 spesies tumbuhan untuk berbagai keperluan. Tumbuhan ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari obat-obatan, pangan lokal, pakaian, upacara adat,
kerajinan tangan, peralatan rumah tangga, bangunan, hingga bahan pembuatan perahu. Suku Batanta memanfaatkan tumbuhan liar, Coscinium fenestratum, yang tumbuh di hutan sebagai obat herbal tradisional sakit malaria, sakit mata, gangguan pencernaan dan kelelahan. Ada juga tumbuhan telich, Terminalia catapa, yang tumbuh di pantai dan digunakan untuk mengobati luka terbuka, gangguan pencernaan dan diare.